perusahaan bergerak di bidang apa? Perusahaan kamu bergerak di bidang apa? Sama Pak, ada salah satu jurnal yang sama, perusahaannya perusahaan porselin, keramik dan gelas. Kalau sama jurnalnya, sama perusahaannya, mungkin sama hasilnya. Nah, kalau dia beda hasilnya, nah mungkin lain perusahaannya. Perusahaan apa? Perusahaan Assalamualaikum guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Sylvia Oktrianti Nasution. Yang pastinya jangan lupa kalian subscribe, komen, like, and share. Kali ini aku seminar hasil Samhas, terus apa aja pertanyaannya, apa aja yang ku tampilkan slide-nya. Aku kasih tahu di next videonya, kalian tonton itu sampai dengan selesai. Yang pastinya bermanfaat bagi kita yang kuliah S1, apalagi manajemen Fakultas Ekonomi, pasti bermanfaat untuk kalian semua. Oke? Stay tune terus guys. Yang pastinya jangan lupa di hidupin notifikasi loncengnya. Ini Pak, open. Semangat ya. Tegak badan. Sebentar, Pak Yudi, ya ini sudah mau masuk. Tegak, jangan rendah kali jadi. Ya lagi mau masuk ya, tunggu sebentar. Waalaikumsalam. Udah, masih Pak, silakan Pak. Oke Pak. Tunggu sebentar Pak Yudi ya. Ini memang berubah jadwal. Kita mungkin sampai habis awal ini malah gitu. Polis nanti kita kumpul aja nilai sama polis ya. Iya Pak. Apa Silvi? Saya Pak. Udah bisa di apa mau ditayangkan apanya? Ini Pak. Oh ya oke mantap ya. Halo Pak Yudi, gimana? Sudah masuk belum? Banyak? Ya, bisa. Ya, sehat ya Pak. Iya, kita lah. Boleh ya Pak? Boleh. Ya. Boleh saya. Kami rapat juga apa-apa di sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Sembawani, Bapak saya, ya, Ahmad Prayu di SKMM, kemudian Ibu Sekjen, ya Ibu Isnania Laili, ya MMA, dan mahasiswa yang akan mengadakan seminar hasil hari ini atas nama Sylvia Oktrianti Nasution. Ya, jadi Sylvie, namanya seminar hasil berarti terutama nanti di bab ya seperti yang pernah kita bicarakan sebelumnya. Kalau mau presentasikan, dan untuk Sylvie dikasih waktu 15 menit. Habis itu nanti ada sesi tanya jawab, terutama dari pembanding ya Pak Ahmad Prayudi. Jadi nanti kamu siapkan alat tulis, ya alat tulis, sehingga nanti bisa dicatatkan apa saja yang diberikan masukan oleh Pak Yudi. Ya, untuk Sylvie saya berikan waktu dan kesempatan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang semuanya. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di seminar hasil hari ini. Yang saya hormati Bapak Insinyur M. Yamin Siregar MM selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan banyak kontribusi ilmu dan masukan-masukan serta koreksi dan saran sehingga saya lebih maksimal dalam penulisan skripsi ini. Yang saya hormati Bapak Ahmad Prayudi SEMM selaku dosen pembanding yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan dalam skripsi ini. Yang saya hormati juga Ibu
Dr. Anda Isnania MMA yang sudah meluangkan waktunya. Dan yang saya sayangi teman-teman semuanya. Pada hari ini saya akan mempresentasikan seminar hasil online saya yang berjudul Pengaruh Cash Ratio, Total Asset Turnover, Debt to Equity Ratio terhadap Net Profit Margin pada perusahaan porselin, keramik, dan gelas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 sampai 2019. Dimulai dari bab 1, keberlangsungan sektor porselin, keramik, dan gelas untuk dapat melakukan dalam bisnisnya, khususnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka mereka harus mampu menghadapi persaingan terutama dalam hal mendapatkan modal di bursa saham. Untuk memenangkan persaingan tersebut, maka sektor porselin, keramik, dan gelas harus mampu menampilkan kinerja keuangan yang baik dan berkualitas melalui laporan keuangan yang dihasilkannya. Net profit margin dengan rumus laba bersih setelah pajak bagi penjualan bersih kali 100%. Lanjut ke cash ratio, kas tambah bank bagi utang lancar kali 100%. Total asset turnover, penjualan bagi rata-rata total aset. Debt to equity ratio, total utang bagi total modal kali 100%. Kriteria dalam pengambilan sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah: yang pertama, pengambilan data perusahaan yang terdaftar dalam situs resmi pada Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, sampel yang dipilih merupakan perusahaan porselin, keramik, dan gelas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019. Dan yang ketiga, perusahaan porselin, keramik, dan gelas yang memiliki laporan keuangan dan audit dalam tahun 2015 sampai 2019. Perusahaan porselin, keramik, dan gelas yang memiliki laporan penjualan dalam 4 terbesar. Yang saya ambil pertama itu perusahaan PT Saimas Glass Tbk sebagai perusahaan terbesar di Asia Tenggara dan di Indonesia. Salah satu produk PT Saimas Glass Tbk adalah kaca lembaran, salah satunya Panasa. Yang kedua, perusahaan Arwana Citra Mulia Tbk. Produk yang sangat beragam mencakup motif marble, plain, granit, dan lain-lain. Secara khusus dibangun dan operasi ini memprioritaskan keberlanjutan karena perusahaan berkomitmen untuk menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan perusahaan. Lanjut, perusahaan PT Mulia Industrindo Tbk bergerak di bidang industri kaca, yaitu dengan kaca lembaran, glass block, kemasan kaca, dan kaca pengaman otomotif sebagai hasil produksinya. Lanjut, untuk produk keramik, dinding, dan lantai seperti floor tile atau Alhera Blue. Lanjut, ini dia hasil data yang saya ambil dari Bursa Efek Indonesia dari 4 perusahaan tersebut. Dan tabel analisis deskriptifnya itu menghasilkan min dari NPM adalah minus 3,10, mediannya 0,87, maksimumnya 13,45, minimumnya minus 67,26. Dari cash ratio, minnya itu 0,34, mediannya 0,12, maksimumnya 2,01, dan minimumnya 0,006. Dari tatonya, minnya itu 0,77, mediannya 0,71, dan maksimumnya 1,21. Dari minimumnya 0,38. Dari debt to equity ratio, hasilnya minnya 111,48, mediannya 57,73, maksimum 539,01, dan minimumnya 17,97. Oke, berdasarkan hasil tabel di atas bahwa nilai NPM itu minimumnya minus 67, maka
Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham, dan kata lain perusahaan menerima keuntungan yang sangat besar. Dari hasil pemilihan model regresi data panel, cash rasionya mengalami probabilitas lebih kecil daripada 0,05 yaitu 0,03, berpengaruh signifikan terhadap net profit margin. Variabel total asset turnover-nya tidak mengalami signifikan karena lebih besar dari 0,05 yaitu 0,99. Dan yang ketiga, variabel debt to equity ratio mengalami probabilitas kembali yaitu 0,039 yaitu signifikan. Hasil dari R square-nya itu 0,8, F itu 14,39, F statistik 0,00045. Uji cow-nya yang saya dapat dari FEM, model FEM, karena model ini yang mengalami di bawah 0,05 yaitu 0,039. Artinya HO ditolak, H1 diterima, maka akan lanjutkan dengan uji Hausman-nya. Uji Hausman-nya juga menghasilkan probabilitas yang di bawah 0,05 yaitu 0,0062. Artinya HO ditolak, H1 diterima, sehingga model yang digunakan adalah fixed effect. Maka dapat diambil kesimpulan uji Hausman memenuhi syarat. Lanjut uji LN, uji Lagrange multiplier. Dari tabel di atas ini dapat diketahui probabilitas Bresch-Pagan 0,30 atau lebih besar dari 0,05, maka ditolak HA dan HO diterima, sehingga model yang digunakan adalah common effect model. Dari uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, bahwa gambar di atas mengalami berdistri normal karena di atas 0,05 yaitu 0,29. Uji multikolinearitas yaitu dapat dilihat nilai koefisien korelasi lebih kecil daripada 0,80, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadinya multikolinearitas. Dan ini dia hasil dari heteroskedastisitas. Hasilnya setiap variabel independennya lebih besar dari 0,05. Lanjut ke uji autokorelasi, yaitu diketahui DW-nya mengalami 2,35, di mana K-nya 4 dan N-nya 20, maka DL-nya 0,89 dan DU-nya 1,828. Dan untuk nilai 4 kurang DU sama dengan 1,828, maka dapat diketahui DU lebih kurang dari DW dan lebih dan kurang 4 kurang DU, tidak adanya autokorelasi. Ini dia hasil dari uji hipotesisnya. Uji signifikansi atau 33 lebih besar dari 1,72, yakni terjadinya signifikan di CR karena 0,03 lebih kecil daripada 0,05. Lanjut ke total asset turnover, hitungnya 0,009 lebih kecil dari 1,72, yaitu probabilitasnya 0,99 lebih besar dari 0,5, maka tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPM. Debt to equity ratio menghasilkan hitungnya minus 2,29 lebih kecil dari 1,72 tabelnya. Probabilitasnya mengalami signifikan 0,03 lebih kecil daripada 0,05, tapi berpengaruh negatif signifikan terhadap NPM. Lanjut ke uji F-nya, variabel yang dipakai berjumlah 4 dan jumlah observasinya sebanyak 20, maka dapat diketahui jumlah derajat kebebasan untuk DF1 adalah 4 kurang 1 sama dengan 3,
dan derajat kebebasan untuk DF2 adalah 20 kurang 4 sama dengan 16. Tingkat signifikansi 5% atau 0,05, maka F tabelnya adalah 3,24. Berdasarkan tabel yang sebelumnya tadi uji hipotesis, maka F hitungnya 14,39, F tabelnya 3,24 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000045 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa cash ratio, total asset turnover, debt to equity ratio secara simultan berpengaruh signifikan terhadap net profit margin pada perusahaan porselin, keramik, dan gelas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Regresi linear data panelnya yaitu Y sama dengan min 3,19 tambah 4,66 X1 tambah 0,04 X2 ini kurang 0,01 X3. Koefisien determinasinya atau R2 berdasarkan tabel uji hipotesis diketahui nilai koefisien atau R2-nya 0,80. Nilai tersebut dapat diartikan bahwasanya cash ratio, total asset turnover, dan debt to equity ratio mampu mempengaruhi atau menjelaskan NPM-nya secara simultan atau bersama-sama sebesar 80,8% dan sisanya sebesar 19,12% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Pembahasan penelitiannya, pengaruh cash ratio terhadap net profit margin adalah memiliki koefisien regresi sebesar 4,66 dan diperoleh nilai T hitung sebesar 2,33 dan nilai T tabelnya 1,72, di mana 2,33 lebih besar dari 1,72 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0359 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwasanya cash ratio berpengaruh signifikan terhadap NPM. Pengaruh total aset terhadap NPM adalah koefisien regresinya sebesar 0,04 dan T hitungnya sebesar 0,09. Nilai T tabelnya sama 1,72, di mana lebih kecil 0,009 daripada 1,72 dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,99 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa total aset turnover tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPM. 3. Pengaruh debt to equity ratio terhadap net profit margin adalah koefisien regresinya sebesar 0,002. Kesimpulannya, cash ratio memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0359 lebih kecil dari 0,05. T hitungnya 2,33, T tabelnya 1,72 serta memiliki koefisien regresinya 4,66. Yang berarti cash ratio berpengaruh positif signifikan terhadap net profit margin pada perusahaan porselin, keramik, dan gelas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lanjut yang kedua, total aset turnover-nya nilai probabilitasnya 0,09 lebih besar daripada 0,05. T hitungnya 0,009 lebih kecil dari T tabelnya 1,72 dan memiliki koefisien regresi 0,04 yang berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap NPM. Lanjut ke DER, debt to equity ratio, memiliki nilai probabilitas 0,03 lebih kecil dari 0,05. T hitungnya minus 2,29 lebih kecil dari 1,72 dan koefisien regresinya sebesar 0,002.
dan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap NPM pada perusahaan porselin dan gelas. Secara simultannya, cash ratio, total asset turnover, debt to equity ratio memiliki probabilitas 0,00045 lebih ke square-nya 0,80 dari cash ratio, total asset turnover, dan debt to equity ratio mampu mempengaruhi dan menjelaskan NPM secara simultan atau 80,88% dan sisanya sebesar 19,12% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Sarannya, bagi penelitian berikutnya agar menggunakan rasio keuangan lainnya sebagai variabel independen lainnya, yaitu debt to asset ratio atau ROA, return on asset. Dalam melakukan penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan faktor-faktor lain mempunyai hubungan dengan NPM seperti yang kita ketahui cuma 80% dari hasil saya. Dan yang ketiga, diberikan masukan kepada mahasiswa kita ini. Ya, oke. Ya, thank you for Mr. Benjamin. Oke, untuk Sylvia Trianti, suara saya bisa terdengar? jelas Pak. Saya mulai aja ya. Untuk Sylvia, oke, terima kasih Pak Yamin, kemudian Bu Sekretaris Bu Is ya, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk hari ini untuk menjadi dosen pembantu. Saya sih seperti biasa untuk dosen pembantu nggak terlalu banyak. Saya paling penting adalah pemahaman kamu tentang apa yang kamu di sini. Untuk Sylvia Octavia, yang paling pertama, saya mau bertanya dulu tentang judul kamu ini. Apa sih sebenarnya yang mau diceritakan di sini? Adanya masalah setiap jurnal Pak berbeda-beda hasilnya dari pengaruh total aset terhadap NPM, ada yang signifikan, ada yang tidak signifikan. Terus hasil saya salah satunya tidak signifikan Pak, total asetnya terhadap NPM. Bagaimana, Sylvia? Jurnal-jurnal kan Pak berbeda-beda pokok permasalahannya. Dari judul saya itu makanya saya ambil dari total aset tuh ada yang signifikan terhadap net profit margin. Sedangkan pun hasil saya berbeda dengan jurnal-jurnal. Orang itu setiap jurnal ada yang signifikan, saya aja hasilnya tidak signifikan Pak. Itu pokok permasalahannya. Oke ya, kamu bisa jawab. Kenapa ada perbedaan di antara jurnal dengan penelitian kamu? Karena dari penelitian saya Pak di PT Keramikanya itu NPM-nya mengalami minus dari tahun 2015 sampai 2019. Bagaimana? NPM-nya Saya nanya itu, saya nanya mengapa bisa terjadi seperti itu? Kalau cuma kamu bilang di sana signifikan, di sini tak signifikan, itu bukan jawaban. Saya mau jawaban kamu itu real, kamu tahu sebenarnya permasalahan yang terjadi. Kenapa dia jadi beda? karena dari hasil laporan keuangannya Pak. Laporan keuangannya kayak mana? Ya dari perusahaan saya yang saya ambil, salah satunya Keramika itu NPM-nya mengalami minus Pak. Sedangkan di perusahaan orang itu tidak dan Mulia Industrindo Pak. 3 itu biasanya yang dipakai. Maksudnya bagaimana? Gitu. Perusahaan mereka itu perusahaan bergerak di bidang apa? Perusahaan kamu bergerak di bidang apa? Sama Pak. Ada salah satu jurnal yang sama, perusahaannya perusahaan porselin, keramik dan gelas. Kalau sama jurnalnya, sama perusahaannya, mungkin sama hasilnya. Nah, kalau dia beda hasilnya, mungkin lain perusahaannya. Perusahaan apa? Perusahaan Oke guys, terima kasih yang sudah menyaksikan video aku sampai dengan selesai. Kalian udah
hidupin tombol subscribe belum? Atau komen apalagi yang kurang dari seminar hasil aku, apalagi sarannya, apalagi kritiknya, agar aku nanti S2 lebih bagus lagi daripada yang sekarang ini. Ya kan guys, doain ya guys, lancar terus sampai dengan wisuda S2 nya pun lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Bye bye, assalamualaikum.